Guys, welcome back to the video. Sebelum wajib ala komentar subscribe, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa jangan komentar subscribe. Kalau video gemulai dulu masih agak suka komentar di sini. Teman channel bisa di sini. Kali ini bakal hunting limited lagi akan di CDID update versi 2.6 yang relevan. Kali ini adalah update Idul Adha. Untuk update-nya itu di tanggal 27 Mei 2026 pada jam sekitar jam 10 sampai 11-an gitu lah ya, menjelang jam 11 tengah malam. Makanya gue ini dia kasih waktu 11 jaman, jadi gue masih bisa hunting dapat gitu kan. Jadi malah sampai jam 10-an buat sampai hilang ya limited di showroomnya. Jadi gue masih dapat ini di gue jam 5-an loh guys ya. Gue juga ngajak temen gue mabar. Itu tuh masih dapat ya di jam sekitar jam 7 atau 6 sampai 7 gitu ya. Nah, jadi limited kali ini tuh ada 3 2012 Tokoma Foto dan 2.7 Tunet limited di premium dealer, 2023 Daihatsu Densu Luxio SVX Supervan limited di premium dealer, serta 1999 Nissan Serena Hilux VNC 24 limited di dealer bekas 77. Nah, untuk harga-harganya itu beragam ya. Kalau yang 2012 Tacoma Fortuner 7 Tunet di premium dealer harganya di 530 juta no game pass ya cuy. Harganya cukup murah. Jadi duit gue masih aman. Soalnya gue udah sempat gacet tadi dapat 1,5 M dan juga mobil limited ya cuy. Gue dapat Mercedes ya, Mercedes-Benz kalau gak salah tadi ya tuh. Jadi gacha pertama kali pas update itu hoki-hoki aja wangi gitu. Di sini ada brake calipernya warna merah, ternyata udah ada body kit tambahan, terus yang depannya kok Vestia-nya kayak tahun 2009 gitu ya. Tapi ya 2012 gua screenshot dulu lumayan. Nah, bodinya detail, lightning-nya udah baru juga untuk BSD, udah bagus banget malahan guys ya. Udah beda banget malamnya, udah kayak di map seasonal peak sama atau Jakarta gitu ya guys ya. Untuk pelampuan seperti ini udah ada DRL di samping, high beam low beam bentuk kayak kotak, lalu untuk fog lampnya itu di bawah ya cuy. Untuk wiper belakang dia itu ala-ala AWM. Knalpotnya itu ada 4 ya guys ya, dan empatnya itu bisa bertak-tak. Lalu udah ada body kit juga di bagian belakang. Lalu di handle pintu udah 3D, lampu udah 3D, kap bersih udah 3D juga ya guys ya. Velgnya juga dicewangin, lalu ada lampu-lampu kecil juga ya guys ya di bagian depannya. Kalau untuk 2023 dan Luxio SVX Supervan limited yang di premium dealer harganya di 2.520 juta ya guys ya. Dan pakai import pass, jadi gue mungkin gak bisa review karena gue cuma punya beberapa doang ya pas ya. Jadi seperti itu, tapi seperti yang bisa kalian lihat di Instagram CDI Studios itu tuh belakangnya gak ada pintu ya. Luxio kan itu belakangnya pintu bisa geser. Ini tuh cuma 3 pintu ya setahu gue kalau gue lihat kayaknya. Lalu untuk yang 1999 license Serena Hilux VNC 24 limited di 77 dealership atau dealer bekas Sumber Jaya itu tuh harganya di 110 juta ya guys ya. Dan ini tuh GPR import juga. Jadi kali ini yang GP yang kalian butuhkan itu adalah import serta ya itu aja sih. Dan untuk Serena ini tuh kayak OEM look ya, berarti kayak mobil JDM gitu, Japanese domestic market yang gak terlalu dimodif gitu ya, tidak seperti dengan yang Luxio sama Fortunernya ya cuy. Nah, setelah saya totalin dari harga 110 juta untuk Nissan Serena ditambah 2.530 juta untuk Luxio, 2.530 juta untuk Luxio dan 530 juta untuk Fortuner, itu kalian butuhkan duit minimal 3.160 juta guys ya kalau mau buruk semua. Dan itu pun kalau ada GP-nya ya cuy. Kalau gak ada GP ya begitulah. Untuk kilometer saya dapat di 10.157 km. Lalu untuk mobil-mobilnya kalian dapat apa aja, kalian bisa kasih tahu ya kan cuy, ceritakan pengalaman kalian kalau hunting ya. Kalau saya lihat dari ini Nissan Serena-nya lampunya udah 3D juga ya guys ya. Dan jujur ya guys ya, harga untuk Densu Luxio SVX Supervan ini harganya tuh lebih murah daripada Avanza SVX ya guys ya. Izin jujur ya. Lalu untuk yang Fortuner itu tuh bensin ya guys ya, bukan cumi-cumi.
tapi bisa berak-berak, jadi kalian gak usah berharap bisa cumi-cumi tebel karena bensin ya guys ya. Tapi mesinnya itu udah kayak turbocharger kalau gak salah ya kan cuy. Nah jadi langsung saja kita cek aksesoris dan modifikasi yang ada di Fortuner ya cuy, karena gue cuma dapat fotonya doang. Kita mulai dari front bumper dulu. Front bumper ada karbon di kap mesin, tambahan karbon di grill, lalu karbon di fender. Apalagi nih yang keempat, kok kayak kelihatan gitu ya. Oh, sabar. Oh ini bagian lampu ya guys ya, lampunya ada garis kecil gitu. Lalu untuk kelima itu di fender, karbon di fender, karbon kap mesin, serta karbon di grill depan. Kalau untuk front bumper 8 itu wood panel gitu di bagian depan hoodnya, bagian 9 itu tuh warna karbon gitu. Untuk windshieldnya kayaknya gak tau sih, kayak windshield kecil-kecilan, tapi kalau yang 10 itu windshieldnya itu menyesuaikan warna body ya kayaknya, antara putih atau menyesuaikan warna body. Untuk intercoolernya ini juga udah full detail ya guys, udah detail banget pokoknya mobil ini. Tapi sayangnya lampu belakangnya ini tuh masih semi ya, belum 3D itu. Terus juga bukan lampu yang custom gitu ya guys, saya tahu kan lampu modif-modifan itu kayak lampu standar ya, sayang banget. Kita coba dari roof 4 ada tanduk, ada buat Natal, roof 6 buat karbon, roof 7 talang air. Lalu juga roof lainnya tadi tarang air juga ya guys ya, paling beda warna, ada yang hitam ada yang menyesuaikan warna bodi paling ya. Untuk set skirt 2 ini tuh ada karbon di spion sama di handle pintu. Kalau udah set skirt juga ya. Set skirt 3 itu tuh ada di bagian samping pintu depan dan belakang. Terus juga untuk karbon ini belang ya, enggak terang ya untuk ini ya, lightningnya. Untuk ke-6 set skirt 6 itu kayak modifan chrome bapak-bapak. Lalu ini cocok gak sih, kayak nggak terlalu norok deh. Jadi saya bakal pilih set skirt 1 aja cuy. Untuk additionalnya itu banyak, ada lampu PAA 4 biji, 2 biji. Ada yang apa ini? Oh, buat muffler, mud guard. Lalu untuk additional 4 itu tuh buat tanduk depannya gitu tahu kan. Untuk additional 5 kok kelihatan itu di bagian lampu ya kalau misalnya, kurang lebih gitu. Cuman ya saya heran kenapa malah versinya downgrade, harusnya kan 2012 itu kan ya gitulah, dia kan lebih baru ya, bisa lebih baru atau gak, tapi kok ini malah lebih lama, walaupun cocok-cocok aja sih gue saya juga pas gitu loh guys ya. Tapi kalau untuk mudguard yang merah itu sebenarnya terlalu sporty atau racing gitu. Tapi kalau untuk mudguard yang warna hitam itu lebih bagus aja, lebih nyatu gitu loh sih sama karbon-karbonnya. Warnanya gue bakal jadi warna ala-ala Empire Garage. Jadi rencananya plannya gue mau bikin ala-ala Empire Garage, tapi kayaknya sih warnanya gak masuk sih ya menurut gue. Soalnya kayak agak aneh aja gitu. Tuh harus terlalu gelap ya, dan kayak agak masuk aja sih menurut saya. Kalau mobil cumi-cumi itu kebanyakan hitam kan, gue mau bikin konsepnya ala-ala cumi-cumi, jadi ya udah gue bikin hitam aja gak sih guys. Nah kalian sadar ya sih untuk filmnya itu warnanya biru gitu loh, dan kalian nggak bisa hilangin gitu warnanya, itu unik guys. Lalu kalau warna coklat masuk sih lumayan ya, cuman gak terlalu. Tapi pokoknya tetap gue mau warna hitam ya guys ya, bodoh amat saya. Terus ada fog lamp belakang juga untuk belakangnya, tapi itu aksesoris. Tapi ini menurut saya juga salah satu mobil yang aksesorisnya lengkap, 3D, modelnya detail, harganya murah. Ini Empire Garage lebih mahal, lebih murah. Ini lebih murah daripada Empire Garage ya guys ya, asal kalian tahu. Untuk bahannya jadi mate, kalau mate itu karbonnya ketutup, metal flake lebih gelap, apalagi glossy flake metal. Kalau glossy ketutup juga default, oke. Atau mending gue ke matte aja ya, bagus sih, cuman sayang banget karbonnya ketutup. Kalau karbonnya ketutup sih gue bakal pilih ya tuh karbon handle pintu depan kiri, karbon handle pintu depan kanan, karbon handle pintu depan belakang kiri, handle chrome nggak tuh apa, karbon di handle pintu belakang kanan juga hilang.
dan juga karbon fan dari kiri, karbon fan dari kanan, serta kap mesin di bagian karbon di kap mesin ya. Oke, sekarang kita ke delete chrome ya. Kita delete chrome, coba kita delete logo doang ke delete, belakang juga ke delete ya guys ya, beberapa terutama di bagian grill belakang, handle bagasi, lalu logo, lalu juga di framing knalpotnya. Lampunya ini masih stiker tapi udah lumayan tradisional juga, udah oke ya. Depannya itu kayak Nissan Terra guys, karena grill tuh lebih lebar, terus lampunya juga dia ke bawah gitu turun ya. Oke, unik. Dan ini sangar banget ya guys, tampilan walaupun bensin, tapi menurut saya kayaknya bisa kenceng sih, karena motor bensin kan biasanya lebih kenceng ya. Gue mau bikin lampunya RGB ya guys ya. Seperti biasa kalian masukkan aja 00000, pastikan kalian punya GP additional modification. Untuk backfire-nya gue mau custom warna putih aja guys. Kalau hitam tuh cumi-cuminya tipis banget, mau ala cumi-cumi tapi gak bisa ya guys. Sayang banget cuy. Kalau putih itu ada lampu kolong ya guys ya. Walaupun agak belakang dikit, kalau di bawah sih bagus ya. Cuma kayak gue gak tahu sih mobil CD lampu kolong, kalau kalian tahu gue kasih tahu ya guys ya. Oke. Kayaknya udah cakep sih mobilnya ya. Terus high beam gue mau bikinin pink aja, lalu ya langsung payment. Untuk low beam gue mau bikinin di warna oranye aja, cuma kelihatan jadi kuning gitu ya guys ya. Oke, lalu bagian fog lamp lampunya gue mau bikin jadi kuning ya guys ya, walaupun kayak gak masuk sih. Coba kita apply, itu tuh masih tetap biru guys. Gue mau lihat aja eksperimen gitu. Oh masih biru guys, berarti itu udah ada filternya guys ya, udah tempelan langsung fix kayak gitu, gak bisa dirubah atau diapa-apain lagi. Tuhnya brake force yang level 3 langsung gua rata kananin aja, langsung gua all in. Di limiter juga cukup settings kita di stage 3, lalu engine internal kita di stage 3, salah. Lalu juga turbo charger kita kasih twin turbo, itu busnya maksimal di 18 ya guys ya. Jangan sampai merek, kalau sampai merek itu untuk jebol guys, mobil kalian nggak bisa jalan gitu. Abis modif gue bakal review singkat dan tes akselerasi ya guys ya. Berhubung mobilnya nih agak kotor sedikit, jadi gue bakal bersihin ya guys ya untuk mobilnya supaya antar bisa bagus. Lalu untuk lipsnya gue mau nyesuaiin nama warna velgnya aja. Velgnya gue gak bakal ubah karena udah cakep dan masuk banget sama tema gue ya. Cumi-cumi darat baut 6, kita gelapin aja sesuai, udah pas kan tuh, abu-abu semi hitam gitu, cakep banget loh guys ya. Dan ini gue ceperin, jadi kayak bakal gasruk ya guys ya, kalau lewat turunan bakal nyangkut paling ya gitu cuy. Oke, kalian boleh nikmati aja lah fitment, tapi fitment gue cuma turunin stiffness sih, gak selama itu kok guys. Jadi yang mau ya udah silakan sih. Tuh gue mau bikin biar belok tuh gak nembus cuy. Lalu ini mobilnya tuh miti konsep guys sih, miti cumi-cumi darat, karena itu bannya lebar gitu, lihat gak ya, lebih ke kanan gitu ya cuy, lebih keluar gitu. Untuk offsetnya ya 30 juta guys, fitment secepat itu loh, segampang itu. Dan kali ini update bagi saya tuh gak bisa menguras dompet itu ya, tapi kalau saya punya red import, nah udah ya satu eman. Tapi guys jangan khawatir, ada kode redeem baru, yaitu pertama we hear you, huruf besar semua, tidak pakai spasi. Kedua Idul Adha 2026 guys, gua bakal cantumin di sini. Nah guys, tolong kalian rating ya guys ya, mobil yang saya modif ini kalian kasih rating berapa tuh. Kalau kalian bilang modif kayak gini, emangnya kalian bilang ini cumi-cumi darat, orang-orang bakal percaya sih guys kayaknya ya, karena udah bagus. Lalu untuk kode redeemnya itu 750 juta dan juga 500 juta ya guys ya, yang artinya kalau ditotalin itu banyak banget guys. Coba tebak. Yap, benar sekali, di 1.250.000.000. Wow, berarti balik modal dikit lah ya guys ya dari update kali ini. Dan juga update kali ini tuh ada quest baru, yaitu mungkin gua bakal jelasin di video selanjutnya ya guys ya, yaitu tutorial tata caranya ya guys ya. Oke, dan juga lokasinya yang simple, cepat, dan praktis. Jadi kita gaskan tes akselerasi. Soalnya tadi kan top speednya cuma 208 km/h ya, kalau yang standar
Sekarang kita lihat bakal bisa dapat di berapa nih cuy. Oke guys, jadi mobilnya sudah di depan mata. Tanpa lama-lama, tanpa babi bu cincong, kita langsung saja tes ya kan. Kita bakal hitung top speed 0 ke top speed sampai 0 ke 100. Mulai. Oke, jadi buat 0 sampai 100 km itu di 3.30 milidetik. Buat sampai top speed di 282 km/h. Dari 0 ke 282 km/h itu di 13.25 detik cuy. Kenceng juga top speednya, bisa 280, bukan 280. Maksudnya akselerasinya tuh bagus dong. Berarti ini buat ngedrog sih cocok menurut gue ya. Jadi mungkin segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa pengalaman kalian saat hunting. Saya Fikri diri. See you the next video guys. Bye bye. Adios.